Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita akan mengisi SKP Bendahara Barang. Namun sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu perjanjian kinerja Kasubag Umum, karena Kasubag Umum merupakan atasan langsung dari Bendahara Barang. Kita isi perjanjian kinerja Kasubag Umum. Nomor 1, sasarannya adalah sasaran kinerjanya atau sasaran strategis dari Kasubag Umum adalah tersedianya sarana dan prasarana perkantoran. Kita isi tersedianya sarana dan prasarana perkantoran. Dengan indikator kinerja, jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran dengan target 5. Selanjutnya, sasaran yang kedua adalah tersedianya laporan data kepegawaian dengan indikator kinerja, jumlah laporan pegawai yang naik pangkat, impasing, dan pensiun dengan target 2 laporan. Selanjutnya, sasaran yang ketiga adalah tersedianya daftar kebutuhan diklat untuk pengembangan kompetensi pegawai dengan indikator kinerja, jumlah daftar kebutuhan diklat untuk pengembangan kompetensi pegawai. Bisa kita targetkan 4 sesuai dengan jenis diklat yang dibutuhkan. Bisa diklat penjenjangan, diklat teknis, dan yang lainnya. Selanjutnya kita buat lagi sasaran kinerja Kasubag Umum adalah terselenggaranya urusan tata usaha dan rumah tangga. Sasaran kinerja berpedoman kepada tupoksi dari Kasubag Umum. Indikator kinerjanya adalah jumlah surat masuk dan surat keluar yang teragenda. Kemudian yang kedua adalah
jumlah surat masuk dan surat keluar yang terarsipkan secara digital. Ini kita targetkan misalnya 150 surat. Yang ini dari 150 kita targetkan 100 yang sudah terdigitalisasi. Demikian seterusnya Bapak Ibu, cara pengisian kinerja, sasaran kinerja dan indikator kinerja Kasubag umum. Setelah kita isi ini, maka akan kita buat rencana SKP Kasubag umum. Ini dengan sendirinya sudah terisi karena secara sistem atau secara umum bahwa antara sheet 1 sampai sheet berikutnya sudah ada rumusnya. Nah, kita lihat ini PK, ini rencana SKP sudah terisi. Nah, kita tinggal menambahkan nanti nama pegawai, nama pejabat yang menilai kinerjanya. Nah, kita cek kembali daftarnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ya, kita hapus yang tidak penting. Oke, yang nomor 3 kita isi dengan tersedianya kebutuhan diklat. Ya, kita isikan ke sini. Oke, jumlah nomor 4 lagi kita isikan, kita copy terselenggaranya. Oke, kemudian jumlah surat masuk kita masukkan ke sini. Kemudian yang ini juga kita coba ke sini. Pada prinsipnya Bapak Ibu pengisiannya seperti ini, dan kita akan coba lihat target, kita masukkan targetnya. Oke, ini kita awal dari yang pertama. Kita coba masukkan kembali targetnya 2, kemudian ini 4, kemudian ini kita copy paste lagi ya 160, dan yang terakhir kita masukkan. Oke, Bapak Ibu, ini sudah selesai perjanjian kinerja Kasubag umum, dan ini SKP-nya sudah terisikan. Untuk yang di atas Bapak Ibu silakan isi. Ini sudah, silakan mengisi nama instansi, dan kita lanjutkan dengan memindahkan ke matrik pembagian hasil dari kasih ke staf. Nah, dari sini nanti kita akan melihat turunan dari sasaran kinerja atau indikator kinerjanya ke bendahara barang. Nah, kita masuk ke pembagian hasil. Ini secara otomatis sudah terisi Bapak Ibu. Kita cek kembali, ada sudah terisi dan sudah masuk. Ini 1, 2, 3, 4 ya, dan ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke.
Kita masuk. Sekarang kita tinggal menurunkannya. Ini adalah sasaran dan indikator kinerja dari Kasubag Umum. Bapak Ibu, yang perlu diingat bahwa sasaran strategis itu menjadi rencana kinerja pada SKP. Indikator kinerja pada perjanjian kinerja itu menjadi indikator kinerja individu pada rencana SKP. Saya ulang kembali, sasaran strategis pada perjanjian kinerja itu menjadi rencana kinerja pada SKP. Kemudian, indikator kinerja pada perjanjian kinerja menjadi indikator kinerja individu pada SKP. Sekarang kita akan melihat matriks pembagian peran dan hasil dari sasaran kinerja Kasubag Umum ke bendahara barang. Kita tulis di sini, bendahara barang. Ini. Nah, kita akan melihat apakah sasaran kinerja dari Kasubag Umum yang bisa atau yang selaras dengan tupoksi bendahara barang. Nah, ini kita lihat sarana dan prasarana perkantoran. Secara umum kita dapat melihat bahwa sarana dan prasarana perkantoran itu menjadi sedikit turunan untuk ke bendahara barang. Karena sarana dan prasarana perkantoran itu ada barang-barang inventaris, ada sarana mobilitas, dan yang lainnya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka bendahara barang itu akan mengintervensi sasaran pertama dari Kasubag Umum, tersedianya sarana dan prasarana perkantoran atau rencana kinerja Kasubag Umum. Kita akan menurunkannya atau membagi sasaran tersebut ke bendahara barang sesuai dengan tupoksi bendahara barang. Jika tidak ada kaitannya sasaran Kasubag Umum dengan bendahara barang, nanti pada row berikut ini akan kita beri tanda kali. Oke. Kita lanjutkan dahulu yang bendahara barang. Nah, jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran. Maka pada bendahara barang di sini kita bisa membuat sasaran dari bendahara barang atau membagi peran hasil dari sasaran satu ke bendahara barang, yaitu tersedianya daftar kebutuhan barang. Kemudian, apakah hanya satu dari indikator ini, dari sasaran ini dan indikator Kasubag Umum ini, apakah hanya satu yang diintervensi oleh bendahara barang terkait tupoksi bendahara barang? Selain tersedianya daftar kebutuhan barang, kita bisa menambahkan juga indikatornya atau peran hasil bendahara barang itu seperti tertatanya barang masuk dan keluar, tertatanya barang masuk dan keluar, atau bisa juga kita ganti dengan terdistribusinya barang masuk dan keluar. Terdistribusinya barang masuk dan keluar. Ini seperti
Kalau kita sehari-hari kertas, tinta, tinta printer, kemudian em, bola lampu, dan yang lainnya. Nah, ini akan dicatat oleh bendahara barang. Siapa yang meminta atau mengorder barang-barang tersebut. Dan ini harus ada tanda terimanya. Nah, apakah hanya dua ini dari tupoksi bendahara barang terkait dengan sasaran dari Kasubag Umum ini? Kita juga bisa menambahkan tersedianya penomoran kode dan kir barang. Ini sangat perlu sekali agar teratur barang-barang inventaris. Setiap barang itu kita kasih nomor kode dan setiap ruangan kita kasih kartu inventaris ruang yang memuat barang-barang yang ada dalam ruangan tersebut. Dan selanjutnya kita bisa juga menambahkan terkait dengan penghapusan. Kita buat indikatornya adalah rencana kerja dari bendahara barang adanya tersedianya usulan penghapusan barang. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebagian dari tupoksi bendahara barang yang terkait dengan sasaran kinerja Kasubag Umum, tersedianya sarana dan prasarana perkantoran, dengan indikator kinerja Kasubag Umumnya, jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran. Oke, kita lihat yang sasaran kedua. Apakah bendahara barang bisa mengintervensi yang sasaran kedua dari Kasubag Umum? Kalau kita lihat tersedianya laporan data kepegawaian dengan indikator jumlah laporan pegawai yang naik pangkat, impasing, dan pensiun, ini tidak terkait dengan tupoksi bendahara barang. Maka akan kita beri tanda kali seperti ini untuk memudahkan kita nanti dalam pengisian SKP dari bendahara barang. Jika yang tanda kali ini ada, berarti tidak terkait dengan tupoksi bendahara barang. Nah, selanjutnya kita akan melihat yang berikutnya, sasaran Kasubag Umum yang berikutnya. Tersedianya daftar kebutuhan diklat untuk pengembangan kompetensi pegawai. Jumlah daftar kebutuhan diklat untuk pengembangan kompetensi pegawai indikatornya. Secara tupoksi tidak terkait langsung dengan bendahara barang, maka kita akan memberikan tanda kali. Selanjutnya juga akan kita lihat yang ke sasaran yang keempat dengan indikator yang pertama. Sasaran keempat, indikator yang pertama, jumlah surat masuk dan surat keluar yang teragenda, dan ini juga tidak ada kaitannya secara langsung dengan bendahara barang, maka juga kita beri tanda kali. Yang indikator yang kedua dari sasaran keempat adalah jumlah surat masuk dan surat keluar yang terarsipkan secara digital. Ini juga tidak ada keterkaitannya dengan bendahara barang, maka kita beri tanda kali. Nah, baik Bapak Ibu, sudah selesai kita membagi peran hasil dari sasaran Kasubag Umum ke bendahara barang. Nah, nanti untuk yang ini, sasaran kedua, sasaran ketiga, dan sasaran keempat, itu akan dibagi peran hasilnya ke tab yang lain. Mungkin yang ini lebih ke analis kepegawaiannya, ini ke agendaris, dan ini ke arsiparis. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan pengisian SKP dari bendahara barang. Ini sudah ada 4 tempat peran dan hasil dari bendahara barang terhadap sasaran Kasubag Umum. Kita tinggal memindahkan. Ini ada 1, 2, 3, 4. Oke, kita pindahkan ke rencana SKP dari bendahara barang.
Bapak Ibu, kita tinggal memindahkan ke format SKP berikut. Pada bagian atas, kita mengisi nama pegawai dan NIP, jabatan, pangkat, golongan. Begitu pun yang di sini adalah pejabat kinerja, nama, NIP, jabatan, pangkat, golongan. Dan ini kita isi dengan 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, perjanjian ini, SKP ini bisa juga nanti digunakan pada tahun 2022 karena perjanjian kinerjanya Kasubag Umum sudah diintervensi oleh bendahara barang. Oke, kita mencoba mengisi yang kolom 2, rencana kinerja atasan langsung unit pekerja organisasi. Seperti sudah saya katakan sebelumnya bahwa atasan langsung dari bendahara barang adalah Kasubag Umum. Maka kita akan lihat sasaran kinerja atau rencana kinerja mana yang diintervensi oleh bendahara barang. Kalau kita lihat di matrik hasil, kita sudah dapat memindahkannya. Pada matrik hasil, hanya satu sasaran yang diintervensi oleh bendahara barang, yaitu tersedianya sarana dan prasarana perkantoran. Kita pindahkan. Rencana kerja dari bendahara barang, ini sudah katakan tadi bahwa rencana kerjanya itu merupakan pembagian dari peran hasil Kasubag Umum. Ini ada 4 rencana kerja. Ini kita pindahkan. Kemudian yang kedua, kita pindahkan lagi ke sini. Di matrik pembagian hasil, kita tinggal memindahkannya. Begitu pun yang berikutnya. Kalau sudah kita isi di matrik pembagian hasil, akan lebih memudahkan kita dalam menentukan rencana kerja dari tetap atau fungsional terkait dengan sasaran kinerja atasan langsungnya. Setelah kita isikan, ini ada 4. Ini ada 4 yang sudah terisi. Kita akan melihat kembali nanti pengisian indikatornya. Nah, Bapak Ibu, ini sudah terisikan rencana kinerja bendahara barang. Ada 4, kita perkecil supaya lebih enak melihatnya. Oke, ini sudah kita isi. Ada 4, ini bendahara barang. Ada 1 kinerja, sasaran kinerja yang diintervensi oleh bendahara barang. 1 sasaran kinerja Kasubag Umum yang diintervensi oleh bendahara barang. Nah, rencana kinerja ini yang setelah kita peroleh dari pembagian matrik peran hasil tadi, ini akan kita tentukan indikatornya. Indikator kinerja individunya apa, kemudian kita akan menentukan target. Jika ada rank, maka kita mengisi di sini nilai minimumnya, kemudian nilai maksimalnya, dan satuannya apa. Jika tidak ada, kita hanya mengisi pada kolom maksimal dan satuan. Ini sudah kita lihat rencana kerja dari bendahara barang. Kita akan coba kuantitasnya, kita isi dengan jumlah daftar kebutuhan barang. Jumlah daftar kebutuhan barang ini adalah indikator kinerja individu dari bendahara barang. Target kita bisa mengisikannya, misalnya ada 4. Satuannya daftar, atau kita buat laporan atau dokumen.
Ini bisa juga kita isi jumlah daftar dokumen, jumlah daftar barang. Di sini kita bisa disediakan laporan atau dokumen. Selanjutnya, yang kualitas bisa kita isikan juga, waktunya bisa kita isikan juga. Oke, kita lanjutkan untuk pengisian indikator terdistribusinya barang masuk dan keluar dengan indikator jumlah barang masuk yang terdistribusi. Maksudnya seperti ini, barang-barang masuk itu sudah didistribusikan ke bidang mana sesuai dengan belangko order yang diberikan oleh bidang tersebut. Maka kita bisa menargetkan misalnya ada 10 jenis barang yang terdistribusi. Maka di sini kita buat jenis. Selanjutnya, tersedianya penomoran kode dan kir barang. Tersedianya penomoran kode dan kir barang. Maka kita bisa membuat indikatornya adalah jumlah barang yang diberi kode dan jumlah ruangan yang ada kir. Ini bisa kita buatkan dengan ada berapa barang atau berapa ruangan yang ada kir. Seperti ini kita bisa isikan dengan 8 dokumen. Selanjutnya, yang penghapusan. Kita bisa membuat indikatornya adalah jumlah barang atau jumlah laporan usulan penghapusan barang. Ini bisa kita isikan dengan 1 laporan atau 2 laporan. Nah, Bapak Ibu, ini baru kualitasnya yang kita isikan. Kualitas dari masing-masing rencana kerja yang ada tertera dalam SKP ini. Kita lanjutkan nanti dengan pengisian kualitas dan waktu dari masing-masing indikator, dari masing-masing rencana kerja tersebut. Jika tidak ada, tidak diisikan. Jika ada, kita isikan. Nah, ini adalah salah satu cara pengisian SKP untuk bendahara barang dengan kuantitasnya. Kita lanjutkan dengan pengisian kualitas. Kualitas waktu itu boleh diisi, boleh juga tidak. Tapi yang pasti untuk kuantitas semuanya harus diisi. Jika kita ingin mengisikan kualitas, seperti contoh di sini adalah jumlah kuantitasnya adalah jumlah daftar kebutuhan barang. Kualitasnya persentase daftar kebutuhan barang yang tersedia. Kemudian waktunya kita membuat jangka waktu untuk membuat daftar kebutuhan barang tersebut. Misalnya rata-rata atau ketepatan waktu penyelesaian daftar kebutuhan barang. Nah, di sini kita bisa menargetkan, misal adalah
70%. Dan sini juga kita bisa membuat target bahwa dalam 1 minggu atau 5 hari kerja itu sudah selesai. Untuk yang seterusnya, jika ada, maka kita isikan. Jika tidak juga tidak masalah, kita kosongkan seperti ini, tidak masalah. Yang pasti untuk kuantitas harus diisi. Oke, kita lanjutkan dengan penilaian SKP. Kita lanjutkan dengan penilaian SKP. Untuk kinerja tambahan bisa diisikan jika memang ada kinerja tambahan yang diberikan oleh pimpinan kita dan terkait langsung dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Jika tidak ada, Bapak Ibu bisa mengosongkannya. Jika ada, silakan diisi. Cara pengisiannya sama dengan pengisian kinerja utama. Hanya nanti pada penghitungan rumus itu agak berbeda dengan penghitungan rumus kinerja utama. Kita lanjutkan dengan penilaian. Bapak Ibu, yang paling penting adalah menentukan indikator dan rencana kerja terkait dengan rencana kerja atasan langsung kita. Sekarang kita masuk ke penilaian. Ini sama. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mengisi di rencana SKP, ini dengan sendirinya pada sheet-sheet berikutnya untuk nama pegawai yang dinilai, nama pejabat penilai itu akan terisi dengan sendirinya. Kita masuk ke penilaian SKP. Nah, ini sudah masuk ke sini, Pak Ibu. Sudah masuk. Ini juga sudah masuk semua. Ini tinggal mengisi ini, tinggal mengisi juga di sini, dan nama instansi. Penilaian SKP sudah masuk. Kita akan mengisi realisasi pada kolom 9 ini. Kita akan mengisi realisasi pada kolom 9. Bapak Ibu, ini kita isikan normal. Kita isikan normal. Ya, kita samakan dengan pengisian kondisinya adalah dalam kondisi normal. Oke, kita akan isi realisasinya. Jumlah daftar kebutuhan barang. Jadi sudah kita lihat cara pengisiannya sudah terisikan di sini. Kita akan mengisi realisasi pada kolom 9. Kita beri warna. Pada kolom 9 kita akan mengisikan realisasinya secara manual. Bapak Ibu bisa melihat ini. Nah, kita isikan. Ternyata jumlah daftar kebutuhan barang itu ada targetnya ada 4. Maka terrealisasi misalnya 4. Jadi ada jenis kebutuhan barang untuk barang pakai habis, kemudian barang modal atau belanja modal, barang pakai habis, dan barang-barang lain yang dibutuhkan terkait penggunaan sarana prasarana kantor. Nah, kita lihat nilainya baik, sudah tercapainya 100%. Nah, persentase daftar kebutuhan barang yang tersedia ternyata tersedia 100% dari 70% yang ditargetkan. Maka kita isi ini 100. Oke. Selanjutnya, ketepatan waktu penyelesaian daftar barang itu selama 5 hari. Dan di sini kita isikan pada tepat 5 hari selesai dikerjakan. Oke, Bapak Ibu, ini sudah dengan sendirinya, dengan terisi dengan sendirinya. Karena sudah ada rumus. Kita lanjutkan yang kedua. Untuk jumlah barang masuk yang terdistribusi. Ditargetkan 10, ternyata barang masuk yang diterima oleh bendahara barang itu terdistribusi semua. Dari target 10 melebihi target. Ada 15 barang masuk yang sudah terdistribusi. Nah, Bapak Ibu, untuk
ini karena ini hanya kuantitas. Agar di sini nilainya ini masih sangat kurang nilainya di sini, maka kita akan memberi tanda strip di sini. Kalau tidak nanti tidak akan keluar nilainya. Jadi ini kita beri tanda strip seperti ini Bapak Ibu. Ya, tidak ada dalam posisi apa. Ini juga kita beri tanda strip. Oke. Bapak Ibu. Begitu seterusnya. Jadi otomatis sini. Kemudian untuk jumlah barang, ini kita copy aja biar cepat. Jangan sampai ada angka 0 sehingga nanti akan mempengaruhi nilai. Nah, untuk jumlah barang itu terrealisasi, ini juga kita beri tanda strip, terrealisasi sebanyak 2 dari target 8% itu terrealisasi sebanyak 17 barang yang sudah diberikan kode. Ini sama Bapak Ibu, ingatkan lagi kalau sudah ada rumus jangan sampai ada tulisan di sini karena nanti akan mempengaruhi nilai. Nah, selanjutnya jumlah laporan pengusulan barang. Ada 2 laporan. Ternyata terrealisasi 100%. Ya, otomatis ini. Nah, baik Bapak Ibu, ini sudah terisi semua. Kita akan hapus row yang tidak berguna karena akan mempengaruhi nilai. Nanti kalau ini tidak kita hapus, dia akan keluar nilai seperti ini. Otomatis kita harus hapus dahulu. Hingga nanti akan nampak 110 nilainya. Oke. Karena tidak ada kinerja tambahan, maka nilai dari bendahara barang, nilai kinerjanya ada 110. Kita akan lihat ke SKP yang jadi. Ini SKP, ini sudah terisi dengan seperti ini. Karena ini sudah ada rumus, maka otomatis ini sudah terisi semua. Seperti ini. Udah. Kemudian di sini juga 8 dokumen. Ini ada 2 laporan. Ini SKP yang akan kita cetak atau kita printing. Kemudian kita coba lihat apakah pada penilaian SKP yang kita isi akan sama nilainya pada penilaian format penilaian SKP yang akan kita cetak atau kita print. Ini kita lihat di penilaian SKP sini. Nah, otomatis sudah. Ini 4 N15. Kemudian akan kita lihat dengan nilai-nilainya nanti. Ini sudah keluar 110 nilainya. Untuk yang di bawah juga ini nanti kita hapus saja supaya tidak ini nilai kinerjanya sudah keluar 110. Jika dia ada kinerja tambahan maka akan ada nilai di sini. Kita langsung ke penilaian prestasi. Nah, penilaian prestasi untuk Januari Juni Bapak Ibu silakan memasukkan angka di sini dari SKP kita yang lama, dari penilaian prestasi pada Januari Juni secara manual. Maka akan keluar 89,67. Selanjutnya untuk yang Juli Desember ini sudah dapat kita lihat. Ini nilainya sudah keluar. Ini kita pindahkan dari yang tadi, yang penilaian SKP OK ini kita pindahkan 110. Dan untuk ide baru tidak ada ide baru ini maka kita isi tanda strip. Ini 0. Oke, kita lihat yang periode Januari Juni sudah ada nilai 89,67. Bapak Ibu nanti jangan lupa mengisi yang di sini. Silakan isi. Sekarang kita lebih fokus bagaimana mengisi SKP-nya. Kemudian untuk periode Juli Desember ini sudah ada nilai, ini sudah kita masukkan rumus. Ini adalah nilai kinerja PNS
ditambah dengan ide baru, maka totalnya ada 108,62 karena ide baru tidak ada nilainya. Nah, setelah itu kan kita lihat integrasi antara penilaian kinerja Juli, Desember, Juni, Januari, dan Juni, dan Juli, Desember. Akan kita lihat integrasinya, nilainya sudah masuk Bapak Ibu. Ini maka nilai kinerja PNS tahun 2021 108,58 dengan predikat baik. Nanti kita akan lihat apakah sama nilai kinerja PNS tahun 2021 yang ada pada kolom ini, row 14 ini dengan yang tertera pada laporan dokumen penilaian. Dia harus sama. Ini adalah nilai kinerja PNS tahun 2021, 108,58 dengan predikat baik, dan pada laporan 108,58 dengan predikat baik. Dan ini nanti yang akan kita isi juga nama pegawai yang dinilai, nama pejabat penilai, dan nama atasan pejabat penilai. Berarti ini adalah nama bendahara barang, ini kasubag umum, dan ini sekretaris. Dan ini adalah nilai akhir gabungan antara semester 1 Januari Juni dan semester 2 Juli Desember dengan predikat baik. Ya, ini sama cara pengisiannya juga seperti itu. Oke, Bapak Ibu, demikianlah cara pengisian SKP untuk bendahara barang. Jadi sumber utamanya adalah kita melihat terlebih dahulu perjanjian kinerja dari kasubag umum, kemudian kita masukkan ke dalam rencana SKP kasubag umum, kemudian kita tuangkan ke dalam matrik pembagian peran hasil antara kasubag umum dengan bendahara barang atau staf yang lain yang berada di bawah kasubag umum. Saat ini kita hanya membahas pembagian peran hasil antara kasubag umum dengan bendahara barang. Kita nanti akan coba lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu ke bendahara penerima, bendahara gaji, dan bendahara pengeluaran. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.